Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Syahid Suprihatin. Saya merupakan mahasiswa IAIN Surakarta. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai syarat pemberi dan penerima bantuan hukum. Nah, sebelum kita masuk ke syarat dan pemberi dan penerima bantuan hukum, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu bantuan hukum. Nah, bantuan hukum merupakan suatu pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu atau dikatakan miskin, baik dalam kasus perdata, pidana maupun tata usaha negara, yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, atau melakukan tindakan hukum untuk kepentingan hukum bagi penerima bantuan hukum itu. Nah, selanjutnya siapa sih yang memberikan bantuan hukum di sini? Yang memberikan bantuan hukum merupakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Tapi di sini ada syaratnya. Yang pertama harus berbadan hukum. Yang kedua sudah terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Bantuan Hukum. Yang ketiga memiliki kantor. Dan yang keempat memiliki program. Yang terakhir yang paling penting memiliki pengurus. Nah, pengurus di sini meliputi advokat, terus mahasiswa jurusan hukum, dan juga dosen-dosen yang jurusan hukum. Kemudian siapa sih penerima bantuan hukum di sini? Penerima bantuan hukum di sini yaitu setiap orang atau kelompok orang yang dikatakan miskin atau tidak mampu memenuhi hak dasarnya secara layak maupun mandiri. Di sini meliputi hak dasar itu seperti tidak mampu secara sekunder, premier maupun tersier gitu. Tetapi orang yang menerima bantuan hukum di sini juga harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus menyerahkan dokumentasi perkara. Jadi segala dokumentasi perkara terkait kasus-kasus yang dia alami itu harus disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Yang kedua, mengajukan permohonan. Di sini minimal identitas kalian yang meliputi nama, alamat, pekerjaan, umur, serta identitas orang yang terkait dengan kasus. Kemudian yang ketiga, harus melampirkan surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu di sini harus diketahui RT, RW maupun kelurahan. Oke, gitu ya, cukup sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.